Jangan pernah meminjamkan 4 telur ke tetangga. Wanita itu tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Seorang pria datang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Peter. Dia ingin meminjam 4 telur untuk memasak. Wanita itu langsung membiarkan Peter masuk. Lalu memberikannya 4 telur. Setelah beberapa saat, terdengar suara telur pecah. Dia bergegas memeriksanya. Dia tidak marah, malah tertawa dan bilang tidak apa-apa. Setelah bersih-bersih, dia ingin memberi 4 telur lagi pada Peter. Peter tanpa sengaja menjatuhkan ponsel ke wastafel. Wanita itu mengambil ponsel dan mengocoknya. Tapi sudah terlambat, ponselnya sudah rusak. Dia sedikit marah. Dia ingin Peter keluar. Beberapa menit kemudian, anjing di halaman menggonggong tanpa henti. Dia keluar dapur. Ternyata Peter datang lagi. Apalagi dia membawa teman bernama Paul. Anna merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi dia bilang suaminya akan kembali. Berharap mereka segera pergi. Tapi Paul tidak peduli, dan tetap tinggal di rumah. Anna ingin keluar selama beberapa menit. Anjing di halaman terus menggonggong. Ayah dan anak yang memancing mendengar sesuatu. Jadi mereka pulang untuk memeriksa. Saat ini Anna mengambil tongkat golf. Lalu membuka pintu dan meminta keduanya pergi. Saat itu sang suami datang. Setelah memahami situasinya, dia dengan sopan mempersilahkan mereka pergi. Tapi Paul tidak ingin pergi. Dan melontarkan hinaan. Suami menamparkan. Dan mengusir kedua preman itu. Tanpa diduga mereka mengambil tongkat. Dan memukul kaki. Anak ingin membalasnya. Tapi masih anak-anak. Mereka bukanlah lawannya. Anak itu terdorong ke tanah. Dan mendapat tamparan keras. Paul menyuruh untuk memanggil polisi. Pria itu menatap istrinya. Tapi istrinya menggelengkan kepalanya. Karena ponselnya sudah rusak. Kini keduanya semakin tak tahu malu. Melempar bola dan tanya apa yang akan kugunakan untuk memukul. Anna langsung bereaksi. Lalu pergi mencari anjing di pekarangan. Terus-menerus membujuk. Dia berhenti di depan mobil. Saat membuka pintu mobil, anjing jatuh keluar. Ini baru permulaan. Penyiksaan keluarga baru saja dimulai. Dua orang jahat ini masuk rumah orang lain. Tak hanya memukul kepala pemilik, tapi juga mempermalukan istrinya. Ketiganya dikurung dalam satu ruangan. Jika tidak patuh, mereka akan menginjak dan memukulnya. Pria itu tak berdaya, hanya memeluk istrinya yang menangis. Saat lelah keduanya duduk di sofa. Di antara kita tidak ada permusuhan. Mengapa kalian melakukan ini? Saat masih kecil kedua pria brutal diperlakukan kejam oleh ayahnya. Aku dianiaya ayahku. Dan aku memukulinya sampai mati. Dia menutupi mukanya dan menangis. Setelah melihat ekspresi pria itu, keduanya tersenyum. Ternyata itu hanya cerita buatan. Sepertinya keduanya kehabisan obat. Paul mengusulkan taruhan. Bertaruh mereka tidak bisa hidup sampai jam 8 pagi. Peter mengajukan pertanyaan. Apa yang dimiliki taruhan ini? Mereka akan mati. Tidak akan banyak. Setidaknya mereka tidak punya apa-apa lagi. Keduanya benar-benar psikopat. Tapi keduanya masih ingin mencari sedikit hiburan. Mereka menutupi kepala anak itu dengan tas. Dan memaksa Anna untuk melepas pakaiannya. Tidak ada cara lain. Demi keselamatan anaknya, pria itu hanya bisa membiarkan istrinya menuruti permintaan itu. Air mata jatuh. Anna melepas pakaiannya. Karena ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Setelah bosan, keduanya menyerang mereka. Anak itu mengambil kesempatan untuk kabur. Karena takut Anna kabur, Paul membalut kakinya. Setelah selesai, dia mengejar anak itu. Anak itu naik melewati gerbang. Dan lari ke rumah tetangga. Berniat meminta tetangga untuk memanggil polisi. Tapi saat masuk, dia melihat badan yang dingin. Anak itu mengambil senjata untuk membela diri. Sayangnya senjata itu tidak memiliki amunisi. Beberapa menit kemudian, anak itu dibawa kembali. Kedua pria itu punya mainan baru. Keduanya membahas siapa yang harus dibunuh duluan. Paul bangun dan pergi mencari makanan. Baru buka kulkas. Terdengar suara tembakan di luar. Kedua pria itu masuk ke dalam rumah orang lain. Tidak hanya mempermalukan istri, juga mematahkan kaki suami, bahkan menembak anak. Paul menyalahkan karena menembak terlalu cepat. Karena masih belum waktunya, keduanya memutuskan untuk jalan-jalan. Saat kembali akan berurusan dengan pasangan itu. Pasangan itu sangat sedih. Setelah beberapa saat, keduanya berangsur-angsur menjadi tenang. Seisi ruangan bergemuruh dengan tangisan. Setelah menenangkan diri, dia bersiap untuk membawa suaminya kabur. Tapi dia tidak kuat, sepertinya tidak ada cara untuk kabur.
Pria itu mengeringkan ponsel untuk menelepon polisi. Dan Anna keluar mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Setelah lama mencari, akhirnya dia melihat sebuah mobil. Dia menghentikan mobil itu untuk meminta bantuan. Tapi ternyata di dalam mobil itu adalah dua pria jahat. Anna ditangkap lagi. Melihat adegan ini, pria itu merasa putus asa. Paul masih belum cukup bermain. Dia datang dengan permainan baru. Membuat Anna berlutut seperti anjing yang mengemis. Jika berkata baik, maka akan dibebaskan. Harus mengikuti aturan. Saat kedua pria itu lengah, Anna mengambil pistol untuk menembak Peter. Melihat adegan itu, Paul menjadi sangat marah. Dia merebut pistol dan memukul Anna. Sebenarnya permainan belum dimulai. Saat permainan dimulai, Anna terlambat satu langkah. Paul tanpa ragu menembak mati suami Anna. Lalu menaikkan Anna ke perahu juga mengikat tangan dan kakinya. Saat mereka berbicara, Anna mengambil pisau. Tapi sayangnya adegan itu dilihat oleh keduanya. Peter merebut pisau dan melemparkannya ke danau. Lalu menarik Anna ke samping perahu. Melihat jam sudah mencapai jam 8 pagi. Waktu yang disepakati pun tiba. Paul mencium Anna, lalu mendorongnya ke danau. Jadi keduanya telah menyelesaikan permainan. Keduanya tersenyum bahagia, lalu mencari target baru di tepi pantai. Setelah turun cari rumah secara acak. Tunggu tuan rumah muncul. Aku tetangga yang baru pindah. Bisakah aku meminjam 4 telur untuk dimasak? Saat tuan rumah setuju, Paul masuk ke dalam. Permainan baru akan segera dimulai. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.